Biola yang berkembang pada tahun 1500-an berasal dari serangkaian instrumen mirip gitar yang dimainkan dengan buzur. Sejak saat itu, biola menjadi salah satu instrumen yang paling dihargai di dunia dan dikenal karena kemampuan menghasilkan nada yang emosional dan mendalam. Awalnya, biola terkenal di dunia musik klasik dan gypsy. Kini, biola juga memainkan peran penting dalam berbagai genre musik modern seperti pop, country, bluegrass, dan jazz. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik suara indah ini ada proses rumit dan penuh dedikasi yang membutuhkan keahlian, waktu, dan bahan berkualitas tinggi. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan biola. Segalanya dimulai dengan pemilihan kayu berkualitas tinggi. Biasanya kayu-kayu ini adalah kayu maple yang sering digunakan karena sifat akustiknya yang unggul. Kayu ini dipotong menjadi dua bagian simetris, kemudian disatukan menggunakan lem yang terbuat dari kulit hewan. Pembuatan biola hanya menggunakan lem alami tanpa paku atau skrup untuk memastikan fleksibilitas dan resonansi optimal. Setelah lem mengering selama sekitar 4 jam, kayu ini mulai diproses menggunakan alat serut kecil untuk meratakan permukaannya. Selanjutnya, sebuah alur kecil diukir sepanjang tepi bagian belakang, di mana bahan dekoratif dan penguat yang disebut dengan purfling, yaitu strip kayu maple yang keras dan tipis, akan dimasukkan dan dilem ke dalamnya. Purfling ini tidak hanya berfungsi untuk estetika, tetapi juga melindungi biola dari keretakan akibat tekanan dan usia. Bagian samping biola yang dikenal sebagai rusuk dibuat dari strip tipis kayu maple atau shenmue. Kayu ini direndam dalam air untuk melembutkannya, lalu dipanaskan di atas besi lengkung untuk dibentuk mengikuti cetakan biola. Setelah itu, rusuk ini direkatkan di sekitar cetakan dengan penguat kecil di sudut atas dan bawahnya. Semua komponen dijepit rapat dan dibiarkan mengering selama 4 jam. Untuk memperluas permukaan perekat, strip kayu tipis ditambahkan ke tepi rusuk, memastikan rusuk memiliki permukaan yang cukup lebar untuk dilem dengan kuat ke bagian depan dan belakang biola. Bagian depan biola atau yang disebut dengan belly dibuat dari kayu spruce berkualitas tinggi yang terkenal karena kemampuan mentransmisikan suara dengan baik. Di bagian dalamnya, sebuah batang kayu spruce yang disebut dengan bass bar ditempelkan untuk memperkuat struktur dan membantu distribusi suara.
Salah satu elemen khas biola adalah F-hole, dua celah melengkung di bagian depan yang berfungsi sebagai saluran suara keluar. F-hole diukir dengan tangan secara hati-hati, memastikan bentuknya simetris untuk menghasilkan resonansi optimal. Leher dan kepala gulungan biola diukir dari kayu maple dengan bentuk gulungan yang sering kali menjadi ciri khas pembuatnya. Papan jari, tempat pemain menekan senar, dibuat dari kayu ebony yang terkenal akan kekuatan dan daya tahannya. Lubang untuk pasak yang digunakan untuk melilitkan senar dibuat menggunakan alat khusus yang disebut dengan peckhole reamer. Pasak itu sendiri biasanya dibuat dari ebony atau rosewood, memberikan ketahanan dan estetika yang sesuai dengan desain biola. Seluruh permukaan kayu dilapisi dengan 4 hingga 5 lapis pernis untuk memberikan perlindungan dan tampilan estetis. Pernis ini tidak hanya mempercantik tetapi juga mempengaruhi kualitas suara biola dengan cara melindungi kayu tanpa menghambat getarannya. Setelah pernis diaplikasikan, biola dipoles menggunakan minyak khusus untuk menghasilkan kilauan halus yang tahan lama. Bagian penting dalam biola adalah tiang suara. Sebuah silinder kecil dari kayu pinus yang dipasang di dalam biola untuk menopang bagian depan terhadap tekanan dari busur. Tiang suara ini tidak dilem, melainkan hanya dipasang dengan pas, memastikan fleksibilitas suara yang optimal. Kemudian, bridge yang menopang keempat senar ini juga tidak dilem, hanya diletakkan di bawah senar. Bridge ini terpasang melalui tekanan senar yang dililitkan pada pasak ke kepala gulungan, melewati tailpiece, dan disangkutkan pada cekungan kecil di bridge. Busur biola dibuat dari kayu Brazil berkualitas tinggi yang dikenal sebagai Pernambuco, yang terkenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Sementara rambut busur diambil dari ekor kuda, diikat dengan benang jahit kuat, kemudian dibakar dan dilapisi lilin untuk mencegah serat terurai. Rambut busur dipasang pada kedua ujung busur di bagian frog dan kepala. Skrup di frog memungkinkan pemain menyesuaikan ketegangan rambut. Sebelum digunakan, rambut busur dilapisi dengan rosin, yaitu resin pohon pinus yang menjaga gesekan optimal antara busur dan senar. Proses pembuatan biola adalah perpaduan antara seni dan sains. Dari pemilihan kayu hingga sentuhan terakhir, setiap langkah mencerminkan keahlian dan dedikasi pembuatnya.
Alat musik gitar adalah salah satu alat musik yang paling populer di seluruh dunia. Kepopulerannya ini didasarkan oleh banyak hal, antara lain karena harganya yang terjangkau, dapat mengiringi berbagai genre musik dan juga mudah untuk dipelajari. Sedangkan bahan pembuat gitar akustik terbaik telah dipercaya berabad-abad dibuat dari kayu pohon yang tua dan dari jenis pohon cemara maupun pohon cedar. Kayu dari dua jenis pohon ini memiliki karakteristik yang ringan dan dapat beresonasi dengan baik. Sementara itu, asal-usul gitar sendiri masih banyak diperdebatkan. Namun gitar akustik Spanyol dipercaya ditemukan oleh seorang prajurit pemanah yang menyadari bahwa busur yang digunakan untuk bertempur dapat menciptakan suara yang indah. Dari penemuan inilah ditemukan 5 jenis senar gitar lainnya yang ditambahkan untuk terciptanya gitar Spanyol yang dikenal di dunia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pembuatan gitar akustik. Tahapan awal proses pembuatan gitar dimulai di ruangan ini. Di sini adalah tempat kayu cemara dan cedar disimpan untuk waktu yang lama, hingga sekitar 2 tahun. Penyimpanan kayu dalam waktu yang lama ini bertujuan untuk menghasilkan kelembaban 80% sehingga resin keluar melalui pori-pori secara alami. Dengan pengeringan ini memungkinkan gitar menahan suhu tinggi atau rendah tanpa resiko terjadi keretakan. Selanjutnya, kayu memasuki bagian pengrajin kayu yang akan memotong kayu menjadi bagian kecil-kecil sesuai dengan keperluan pembuatan gitar seperti bagian bodi dan juga fingerboard. Sementara itu, di bagian pembuatan bodi gitar, seorang pekerja menempatkan cetakan di atas lembaran kayu. Kemudian dengan menggunakan mesin pres seberat 30 ton, pekerja dapat memotong kayu sesuai dengan cetakan dengan mudah. Selanjutnya, pekerja akan melubangi bodi gitar untuk lubang suara. Ukuran lubang suara ini akan mempengaruhi bagaimana gitar akan beresonasi. Semakin besar lubang suara, semakin keras volume yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil lubang suara, semakin kecil volume suara yang dihasilkan. Namun, lubang-lubang yang lebih kecil menghasilkan suara yang lebih lembut. Sedangkan apabila gitar dibuat tanpa lubang suara, maka Anda hanya bisa mendengar suara senar itu sendiri, sehingga suaranya akan lebih lemah. Setelah lubang suara dibuat, selanjutnya pekerja akan menghiasi lubang dengan hiasan kayu roseta yang direkatkan. Beralih ke bagian pembuatan bagian sisi bodi gitar, seorang pekerja akan memasukkan potongan kayu untuk direndam pada air mendidih selama kurang lebih 15 detik. Kemudian kayu ini ditempatkan ke dalam alat pres yang dipanaskan untuk membuat kurva atau lekukan. Mesin pres menerapkan panas dari bagian bawah dan atas selama sekitar 1 menit. Selanjutnya, kedua sisi kayu yang sudah dibuat kurva ini disatukan dengan balok kayu yang terbuat dari mahoni ataupun kayu poplar. Untuk memperkuat bentuk kurva bodi gitar ini, pekerja akan memperkuat bodi dengan kerangka lapisan kayu. Kayu ini direkatkan pada bagian tepi di sepanjang sisi bodi kurva. Pekerja menambahkan 4 penyangga kayu untuk menopang bagian belakang gitar. Jari-jari kayu ini ditempatkan secara strategis pada bagian depan dan belakang bodi untuk membantu bagian atas gitar dalam menahan ketegangan senar.
Akhirnya, pekerja mengaplikasikan lem kayu untuk menyatukan setiap bagian bodi gitar. Kemudian, pekerja menempatkan bodi gitar pada vacuum press. Setelah beberapa menit, pengepresan bodi diangkat dan dipindahkan ke ruangan pengeringan selama beberapa jam. Selanjutnya, ikatan plastik direkatkan untuk melindungi tepi gitar. Proses pembuatan bodi gitar diakhiri dengan proses pengamplasan oleh pekerja. Selanjutnya, bodi gitar ini memasuki sebuah mesin dengan sensor khusus yang mengukur sudut yang tepat di mana badan dan leher gitar nantinya akan dipasang. Sudut yang tepat sangat penting untuk kualitas suara. Mesin ini akan mengebor lubang dan mengamplas potongan di kedua sisi, baik pada bodi maupun leher atau fingerboard. Selanjutnya, varnish diterapkan dalam 4 hingga 8 lapis tergantung pada hasil akhirnya. Sementara itu, fingerboard terbuat dari kayu rosewood ataupun kayu hitam. Kemudian, fret logam akan dipres menyatu dengan fingerboard sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, batangan kuningan yang dapat disesuaikan dipasang di dalam fingerboard. Pemasangan ini bertujuan agar fingerboard dapat beradaptasi dengan ketegangan berbeda yang dibutuhkan oleh berbagai jenis senar. Fingerboard kemudian direkatkan pada bagian leher gitar. Setelah itu, mereka memasang kepala mesin tempat senar akan dililitkan. Selanjutnya, fingerboard ini dimasukkan ke lure pengunci pada bagian bodi gitar. Fingerboard kemudian dibaut dan dijepit hingga lem mengering. Selanjutnya, pekerja merekatkan bridge gitar dan menguncinya dengan skrup sementara dan penjepit. Sementara itu, mur headstock dari potongan plastik keras direkatkan untuk tempat senar. Kemudian shadow. Selanjutnya pin bridge yang mengunci senar di bridge. Akhirnya, pekerja memasang senar gitar dengan menggunakan penggulung elektrik. Karena semua bagian gitar direkatkan dengan lem, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk membuat sebuah gitar. Seiring bertambahnya usia gitar akustik, suara yang dihasilkan akan lebih baik.